Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Sabtu 13 September 2025, Pekan Biasa ke-23, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Yohanes Chrysostomus, seorang uskup sekaligus pujangga gereja. Bersama saya, Romo Thomas Suratno SC, dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas bab atau pasal 6 ayat 43 sampai dengan ayat 49. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil Lukas hari ini menggabungkan dua perikop menjadi satu, yakni tentang pohon dan buahnya, dan tentang dua macam dasar. Namun demikian, kedua tema itu merupakan satu kesatuan yang akan semakin indah jika direnungkan bersama. Dalam Injil Lukas bab 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Lalu dalam Lukas 6 ayat 49 dikatakan, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudari yang terkasih, kualitas seorang murid dilihat dari buahnya. Namun buah itu ditentukan dari kualitas isi hati. Murid yang sejati senantiasa mengisi tabung hatinya dengan perbendaharaan yang berkualitas. Murid yang berkualitas adalah seperti prajurit yang siap kapan saja bertempur di medan perang. Murid seperti itu sama dengan orang yang mendengarkan perkataan Yesus dan tidak melakukannya. Ia bagaikan seorang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara saya yang terkasih, kita memang harus membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah cara kita mengenal Allah sekaligus mengetahui kehendaknya bagi kita. Namun jangan berhenti sampai di situ. Kita harus membuat firman menjadi nyata, terlihat, didengar, dan dirasakan oleh setiap orang. Oleh karena itu, kita harus menghidupi firman itu dalam setiap bidang hidup keseharian. Hanya dengan cara ini, maka kita memuliakan Allah bukan lagi hanya dengan kata, tetapi juga dengan aksi yang nyata.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, aku memohon kepadamu, supaya Engkau selalu mencurahkan roh kuat kuasa-Mu, sehingga aku dapat hidup atas dasar sabda firman-Mu, tak hanya mendengar, namun sungguh melakukan apa yang Kau kehendaki. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.